Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Umi semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, hari ini kembali lagi kita di pelajaran fikih. Kita lanjutkan pelajaran minggu kemarin ya. Masih membahas tentang sholat berjamaah. Nah, kali ini kita membahas bagaimana caranya memberitahu imam yang salah dengan cara yang baik. Cara memberitahu imam yang salah antara jamaah laki-laki dan perempuan berbeda ya nak. Apabila yang mengetahui kesalahan jemaah laki-laki, maka mengingatkannya dengan membaca tasbih seperti subhanallah. Dan apabila yang mengetahui kesalahan jemaah perempuan, maka mengingatkannya dengan bertepuk tangan. Tepuk tangannya cukup dilakukan sekali saja. Seperti contoh, pada malam hari, Ibu dan Aisyah melakukan sholat Isya di rumah. Ibu dan Aisyah melakukan sholat berjamaah. Ibu sebagai imam sholat berjamaah. Ketika rakaat pertama selesai, ibu langsung duduk tasyahud awal. Dan Aisyah pun langsung menegur ibunya dengan cara menepuk tangannya sendiri. Nah, mendengar tepukan tersebut, ibu segera berdiri dan melanjutkan rakaat yang kedua. Nah, begitulah cara mengingatkan jika ada imam yang salah. Nah, dari beberapa peristiwa yang sudah Umi contohkan tadi, disimpulkan bahwa sholat berjamaah mempunyai banyak manfaat. Nah, beberapa manfaat sholat berjamaah yaitu 1. Saling mengingatkan apabila imam melakukan kesalahan seperti tadi dengan menepuk tangan atau dengan bertasbih. Yang kedua, dapat melatih diri menjadi seorang pemimpin. Yang ketiga, merasakan sebagai orang yang dipimpin. Yang keempat, berlatih mengingatkan orang lain dengan cara yang terpuji, dengan cara yang tadi, dengan cara yang baik. Yang kelima, sebagai penguat tali silaturahmi kita antar sesama kaum muslim. Yang keenam, saling mengenal dan membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Selanjutnya yang ketujuh, yaitu saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Terakhir, dapat memotivasi orang lain agar mau ikut sholat berjamaah bersama kita. Nah, kita harus membiasakan sholat berjamaah, terutama bagi laki-laki. Bagi laki-laki wajib ya sholat berjamaah di masjid. Nah, salah satu yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah yaitu posisi makmum. Nah, posisi makmum adalah di belakang imam. Dalam sholat berjamaah, susunan makmum harus diatur sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Nah, dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menempatkan kaum lelaki di depan anak-anak dan anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum perempuan di belakang anak-anak. Nah, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, susunan makmum dalam sholat berjamaah yaitu A. Saf terdepan adalah orang laki-laki dewasa. Apabila saf depannya sudah penuh, kita harus mengisi saf di belakangnya. Nah, yang B, saf laki-laki dewasa apabila sudah penuh, saf berikutnya, nah, di saf paling pertama sudah penuh, lanjutkan di belakangnya. Nah, jika di belakangnya juga sudah penuh, nah di situ diisi oleh kelompok anak laki-laki. Nah, selanjutnya yang C, saf paling belakang, saf di belakang anak laki-laki tadi barulah diisi oleh saf perempuan. Nah, yang terakhir, saf juga harus lurus dan rapat, tidak boleh jarang-jarang.
dan juga tidak boleh berjarak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, agar sholat berjamaah berjalan dengan baik, saf sholat jamaah harus diatur sesuai dengan ketentuan agama. Adapun cara pengaturan saf dalam sholat jamaah adalah sebagai berikut. 1. Jika seorang menjadi imam dari satu orang, maka makmumnya berdiri di samping kanannya. Di samping kanannya ya, Nak. Nah, yang kedua, jika seorang menjadi imam dari dua orang laki-laki, maka makmum berdiri di belakangnya. Nah, yang ketiga, apabila imam dari jamaah wanita berada di tengah-tengah saf pertama jamaahnya, makmum yang satu berada di sebelah kanan dan yang satu di sebelah kirinya. Dan yang keempat, jika seseorang menjadi imam dari orang banyak, nah ada dari laki-laki, wanita dan anak-anak, maka laki-laki dewasa berada di barisan paling depan, disusul barisan keduanya oleh anak-anak, dan barisan terakhirnya baru wanita. Nah, saf yang lurus dan rapat merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Karena saf yang lurus dan rapat menunjukkan persatuan dan kekuatan umat Islam. Kemudian, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai seorang imam. Nah, seseorang yang menjadi imam harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu, ia harus bertanggung jawab dengan baik atas makmumnya, karena ia adalah jaminan dari sholat makmumnya. Nah, yang B, barang siapa mengetahui dirinya mampu untuk menjadi seorang imam, diperbolehkan untuk meminta menjadi seorang imam. Nah, yang ketiga, yang C, seseorang imam harus memperhatikan kewajibannya sebagai imam. Nah, harus mengerti apa saja kewajibannya sebagai seorang imam itu. Nah, selanjutnya, makruh bagi imam untuk mempercepat sholatnya sehingga makmumnya tidak mampu menunaikan sunnah-sunnah sholat. Selanjutnya, disunahkan bagi imam untuk membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tartil, baik dan benar. F. Disunahkan bagi imam untuk memanjangkan rakaat pertama. G. Ketika imam sedang ruku dan ia mengetahui ada makmum yang baru saja datang, disunahkan untuk memanjangkan rukunya sampai orang tersebut dapat mengikuti ruku bersama-sama. Yang terakhir, disunahkan bagi imam untuk tidak memperpanjang bacaan apabila makmumnya ada yang lanjut usia, sudah tua, ada yang sedang hamil, ibu hamil, ada yang sedang sakit, atau karena sebab lainnya. Apabila kita sudah terbiasa sholat berjamaah, tentu saja akan banyak keutamaan yang dapat kita peroleh. Nah, antara lain seperti 1. Memperkukuh semangat persaudaraan kaum muslimin. Yang kedua, merasa memiliki tanggung jawab sosial. Yang ketiga, membina kedisiplinan rohani. Yang keempat, dapat membuat kita menghargai waktu. Yang kelima, bentuk ketaatan iman seseorang kepada Allah. Yang keenam, menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam memakmurkan masjid. Yang ketujuh, itu tadi, kita bisa memperoleh pahala saat sholat berjamaah sebanyak 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. Untuk tugasnya, silahkan Ananda lanjut kerjakan latihan soal pilihan ganda di nomor 11-15 di halaman 79 sampai dengan 80 dan 5 soal isian singkat. Pada bagian B, tulis jawabannya saja di lembar jawaban yang sudah diberikan. Jangan lupa sertakan nama dan kelas ya. Dikumpulkan di hari Selasa sesuai dengan
jadwal pengumpulan tugas. Mungkin itu saja yang dapat Umi sampaikan dalam video pembelajaran fikih kali ini. Kita lanjutkan minggu depan. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.